Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada informasi menarik di mana Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani menanggapi buku dari para pembela Ba'alwi, Hanif Alatos dan kawan-kawan. Ada Gus Rumel juga, ada Gus Wafi dan beberapa nama yang tercatat di dalam buku tersebut. Di mana dalam buku itu terdapat 500 sekian halaman dan Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani dalam sebuah daring dengan Kang Rifki di dalam channelnya Gus Fuad Pleret itu menyampaikan tanggapan-tanggapan dan sanggahan-sanggahan terhadap buku tersebut. Ini akan saya reaction setelah saya akan tampilkan hal-hal yang disampaikan oleh Kiai Imad nanti di dalam video ini. Sebelum saya reaction, kita perhatikan hal-hal yang disampaikan oleh Kiai Imad atau hujah-hujah, alasan-alasan, argumen-argumen, hal-hal yang disampaikan oleh Kiai Imad dalam video tersebut ya. Kita akan sama-sama reaction teman-teman, atau saya akan reaction. Bila teman-teman memiliki tanggapan, sanggahan dan semacamnya, kita bisa diskusikan di dalam kolom komentar, atau teman ingin reaction juga dengan membuat konten seperti saya ini, dipersilakan ya. Kita terlebih dahulu simak hal-hal yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani dalam video tersebut. Silakan. Tulis itu sebenarnya akan semakin membuat susah bergerak anak cucu mereka di masa yang akan datang. Ini saya bukan nakut-nakutin, tapi memang algoritma masa depan itu seperti itu nanti yang akan terjadi. Ilmu pengetahuan kebenaran itu tidak bisa untuk dilawan dengan sesuatu yang gair mahsus. Ilmu pengetahuan kebenaran itu verifikatif. Hal-hal yang tidak verifikatif masa depan akan ditinggalkan oleh peradaban. Nah, kemudian untuk pasal yang kedua, isbat para ulama nasab non-Ba'alawi terhadap keabsahan nasab Ba'alawi. Sini mereka mencantumkan pertama katanya kitab An-Nafhah Al-Ambariyah karya Muhammad Kadim 880. Kedua baru dia catat Tuhfatul Talib 996. Ini sebenarnya kitab An-Nafhah Al-Ambariyah yang 880 ini kitab nasab betul. Ini memang menyebut nama Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa, tapi sama sekali tidak menyebut nama Alwi sebagai daripada Jadid. Jadi kitab ini seyogianya tidak dicantumkan sebagai dasar daripada penguat nasab Ba'alawi. Kenapa? Karena kitab An-Nafhah ini bukan dalil untuk seorang Alwi, tapi dia dalil untuk seorang Jadid yang sama-sama dakhil, yang sama-sama da'i, menyusup ke dalam keluarga Ahmad bin Isa. Itu beda-beda. Tidak ada kitab yang menyebutkan sebelum Al-Burqah dan Al-Jarusafab yang mengatakan bahwa Jadid punya adik namanya Alwi, Alwi punya kakak namanya Jadid atau sebaliknya. Ini tidak ada sama sekali. Maka ketika di abad 9 ini ditulis oleh Al-Burqatul Musyiqah Ali As-Sakran bahwa Jadid adalah kakak atau adik daripada Alwi, ini tanpa adanya referensi. Kemudian kitab nasab ini An-Nafhah Al-Ambariyah, dia itu melihat kitab As-Suluk. Ketika melihat kitab As-Suluk, dia masukkan ke dalam kitabnya bahwa Jadid ini adalah anak daripada Abdullah. Abdullah adalah anak daripada Ahmad bin Isa. Sama sekali kitab ini An-Nafhah Al-Ambariyah tidak mencatat nama Alwi, keluarga Abdurrahman Segaf. Tidak dimasukkan nama dia. Padahal dia hidup 880. Dia hidup bersama dengan Ali As-Sakran. Tentunya Ali As-Sakran sebagai ulama sudah terkenal dong waktu itu. Tetapi tidak dimasukkan sebagai adik daripada Jadid, leluhurnya Ali As-Sakran. Tidak dimasukkan juga Ali As-Sakran ini sebagai keluarga bagian dari Ahmad bin Isa. Oleh siapa? Oleh An-Nafhah Al-Ambariyah. Kenapa tidak dimasukkan? Ya karena memang bukan siapa-siapa dari keluarga Jadid. Ini masih di abad 880.
Jadi tidak berarti disebutnya seorang jadid itu bisa menjadi bukti dari keluarga Bahlawi, tidak bisa. Karena memang jadid ini adalah historis, dia ulama besar. 620 dia hidup sebagai ulama yang dicatat oleh para ulama-ulama. Tapi dia bukan keluarga Abdurrahman As-Segaf. Tiba-tiba di abad 9, dari 620 itu, tiba-tiba Ali As-Sakran 895 mengakui Jadid sebagai kakak daripada Alwi. Ini yang tidak ada referensinya. Jadi kitab An-Nafa Al-Ambariyah ini tidak bisa untuk dijadikan dalil bagi keluarga Balawi. Dia adalah dalil penyusupan bagi keluarga Jadid, tapi dia bukan dalil untuk keluarga Balawi. Baru kitab Tuhfatul Talib ini secara jelas ditulis Alwi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Tetapi sayangnya ini pengarangnya As-Samarqandi ini dia mengatakan bahwa aku memasukkan keluarga Abdurrahman Segaf ini, Alwi, sebagai keturunan Ahmad bin Isa bukan dilihat dari kitab yang ditulis oleh para ulama nasab, tapi aku melihatnya dari sebuah kertas, melihat dari sebuah ta'liq, kemudian dia masukkan ke dalam kitab itu. Nah, bagaimana bahasanya? Qultu ra'aitu fi ba'di ta'aliq. Aku berkata, aku melihat dari sebagian ta'liq, catatan-catatan kecil, bukan dari catatan seorang ahli nasab. Nah, kemudian antara An-Nafa Al-Ambariyah yang 880 itu, Mas Rifki, dengan kitab Tuhfatul Talib 996, ini mereka sama-sama menyusup kepada Abdullah, tetapi anehnya mereka tidak koordinasi. Harusnya kalau mau nyusup bareng-bareng koordinasi dong. Koordinasinya gimana? Ini An-Nafa Al-Ambariyah kan ngomongin Jadid, dia masuk ke dalam Abdullah bin Ahmad bin Isa. Kemudian keluarga Alwi masuk nih kepada Abdullah Ahmad bin Isa. Harusnya mereka koordinasi. Ini ngomong, nanti kamu sebut ya nama saya. Jadid nanti punya adik namanya Alwi. Kemudian di kitab Tuhfatul Talib juga begitu. Alwi punya kakak namanya Jadid. Tapi ini masing-masing tidak ada koordinasi. Ini nyebutin keluarga sendiri sampai Ahmad bin Isa. Ini nyebutin keluarga sendiri sampai Ahmad bin Isa. Padahal dia yang nulis orang Yaman. As-Samarqandi Al-Yamani. Gitu. Nah, ini sebuah tanda bagi orang-orang yang berakal untuk bisa mengetahui. Ini awalnya ini demikian ini sebenarnya. Jadi nanti apa yang akan ditulis oleh Hanif Alatas, katanya ratusan kitab itu tidak ada gunanya. Kenapa tidak ada gunanya? Nah, ini saya hanya sebutkan dua ini aja. Dari An-Nafa Al-Ambariyah, kemudian Tuhfatul Talib. Yang lainnya itu semuanya adalah mempunyai referensi dari dua kitab ini. Jadi yang lain itu nanti, yang ratusan itu yang dimiliki hari ini oleh Hanif Alatas, Imam Anu, Syekh Anu mengatakan, ya semuanya akan kembali kalau kitab nasab kepada dua kitab ini, selain kitab nasab itu kepada kitab tasawufnya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran 895 Hijriah. Jadi hanya ada di abad 9 itu saja. Kemudian apa yang diucapkan oleh ulama tentang kitab-kitab yang hari ini banyak, tapi ujungnya cuma satu, yaitu Al-Burqatul Musiqah. Karena An-Nafa Al-Ambariyah ini dengan kitab Tuhfatul Talib ini ujungnya nanti ke kitab Syekh bin Abu Bakar As-Sakran Al-Burqah itu. Kembalinya ke situ. Kata ulama begini tentang kitab yang banyak itu. Ini bisa dilihat di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. La yuhtajju li kasratil masadiri idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahidin. Tidak bisa dijadikan hujah banyaknya kitab-kitab
apabila semuanya dinukil dari asal yang sama. Kitab Ba'alawi hari ini yang menerangkan Ba'alawi sebagai turun Ahmad bin Isa, ratusan, betul, tetapi semuanya mentok kepada Al-Burqatul Musyiqqah itu. Yang kata Mas Romel itu, mentoknya enggak ke Al-Burqah, ke Al-Jawr Sabab, ya sama-sama beda beberapa tahun saja. Sebenarnya saya menganggap dua ini akan merupakan sebuah kesatuan, tapi karena orang-orang awam, nanti para peneliti tidak akan bisa mengakses kitab Jawr Sabab karena memang tidak berani dicetak itu oleh orang-orang Yaman itu karena bermasalah. Penulisnya ini disebut meninggal 742 atau 732 itu. Tetapi di dalam kitabnya ada orang-orang yang hidup di abad ke-9. Itu kan aneh kan? Katakanlah Al-Jawr Sabab itu betul-betul karya orang di abad 9. Siapa namanya? Itu yang mesti dijawab dulu kan. Mencari seorang Abdurrahman Al-Khatib itu susah sekali itu. Kenapa susah? Ya karena memang ini sosok bermasalah. Bagaimana sosok bermasalah? Ini bisa jadi kitab ini karangan Ba'alawi, kemudian diatribusikan pada seorang ulama yang bernama Abdurrahman Al-Khatib itu. Gitu. Kemudian, apakah sebelumnya ini Mas Rifki ada ulasan dulu atau yang perlu ditanya? Ya. Ya, berarti kitab setelah kitab nomor 1 dan nomor 2 ini itu secara prinsipil tidak perlu dibahas ya, karena ujungnya adalah pada kitab poin nomor 1 dan poin nomor 2, yaitu An-Nafhah dan Tuhfatul Thalib, di mana kitab An-Nafhah, Al-Ambariyah dan Tuhfatul Thalib itu bersumber ke Al-Burqah, Al-Musiqah, Al-Asakron, begitu ya? Iya, tetapi di dalam ilmu nasab ini ada sebuah kaidah bahwa yang bisa untuk menetapkan nasab itu adalah kitab-kitab yang kutiba alal maksud, yaitu ditulis dengan dasar untuk menetapkan nasab. Ya, makanya kenapa ini yang disebutkan oleh Hanif Alatas CS ini kitab nasab terlebih dahulu, karena dalam kaidah nasab yang bisa mengisbat nasab hanya kitab-kitab nasab. Kitab-kitab yang ditulis bukan untuk mengisbat nasab seperti 742 atau 732 itu, tetapi di dalam kitabnya ada orang-orang yang hidup di abad ke-9. Itu kan aneh kan? Katakanlah Al-Jawr Sabab itu betul-betul karya orang di abad 9. Siapa namanya? Itu yang mesti dijawab dulu kan. Mencari seorang Abdurrahman Al-Khatib itu susah sekali itu. Kenapa susah? Ya karena memang ini sosok bermasalah. Bagaimana sosok bermasalah? Ini bisa jadi kitab ini karangan Ba'alawi, kemudian diatribusikan pada seorang ulama yang bernama Abdurrahman Al-Khatib itu. Gitu. Kemudian, apakah sebelumnya ini Mas Rifki ada ulasan dulu atau yang perlu ditanya? Ya. Jadi itu Al-Ataya As-Saniyah kan. Kemudian As-Suluk, tetapi tidak menyebut ke Alwi karena memang bukan siapa-siapa. Alwi dan Jadid itu tidaklah bersaudara, tidak ada. Nah, itu di pasal kedua ini Mas Rifki ini sudah kitab-kitab yang lain tidak perlu dibahas karena kalau kitab-kitab lain akan mentok kepada kitab ini. Ya. Yang pasal ketiga ini dari halaman 25 sampai 77, yaitu tentang pengakuan dan kesaksian para ulama terhadap keabsahan nasab Ba'alawi. Ini kitab-kitab atau manuskrip palsunya Mas Romel masuk nih di sini nih, udah dibahas semua kan sama saya itu. Dalam
buku kemarin, sengaja itu saya, karena saya sudah dapat untuk bisa mengira-ngira bahwa yang akan ada di bukunya Hanif Alatas etc. itu tidak akan ada yang lain. Maka saya persiapkan itu untuk imunisasi bagi masyarakat dulu sebelum datangnya penyakit ini gitu. Jadi mereka sudah mempunyai imunisasi. Jadi penyakitnya datang belakangan, imunisasinya sudah ada. Jadi nggak mengefek gitu kan. Satu yang disebutkan, katanya ada Hasan bin Muhammad Al-Alal 460 Hijriah. Sudah ada 460 Hijriah. Keluarga Balawi disebutkan. Namanya Hasan Muhammad Al-Alal. Hasan Muhammad Al-Alal itu bukan siapa-siapanya Balawi. Dia cucunya Ahmad bin Isa asli dari Muhammad Abu Ja'far. Namanya anak Ahmad bin Isa kan Muhammad tuh. Ini keturunannya nih Hasan Al-Alal. Sebutkan 460 Hijriah. Punya sanad yang menyebut nama daripada Ubed segala macam. Itu sudah terbukti. Sanad palsu tulisan Salim bin Jindan. Tahun 1969 beliau wafat. Beliau orang baik, orang soleh di dalam hal lain. Tapi dalam sejarah dan sanad hadis tidak boleh dijadikan pegangan. La yuhtajju bih, tidak bisa dijadikan pegangan, wala yu'tamadu alaih, dan tidak boleh dijadikan tetegenan. Kemudian Abul Qasim An-Nafat 490, sudah ada itu, silakan di dalam buku saya, manuskrip palsu Balawi versi Rumel Abbas, di situ sudah ada. Hasan bin Rashid ada juga tuh di kitab saya itu, di buku saya, silakan lihat itu para netizen. Dan Hasan bin Rashid ini bukan manusia palsu, ini manusia benar, tetapi menerangkan tentang jadid. Jadid itu sekali lagi tidak ada kaitan dengan Alwi. Dia tidak punya kakak namanya Alwi, atau tidak punya adik namanya Alwi. Jadid dan Alwi orang lain. Disaudarakan nanti di abad 9. Namanya saudara ketemu gede. Tadinya bukan siapa-siapa, kemudian dipersaudarakan. Gitu kan. Kemudian ini tahun 638 katanya kan sudah ada. Tidak, itu masalah jadid. Kemudian tempat manuskrip Syekh Umar bin Sa'ad 667, sanad palsu. Sudah saya bahas juga dalam kitab saya. Al-Ataya As-Saniyah 778, kitab asli tapi menerangkan jadid, bukan menerangkan tentang Alwi. Tidak ada kaitan jadid dan Alwi. As-Suluk 732, betul ada itu kitab asli, tapi tidak menerangkan Alwi. Itu menerangkan jadid, tidak ada kaitan jadid dengan Alwi. Nah, sampai di situ saja. Kitab-kitab non nasab yang di bawah abad ke-9. Yang lain itu yang 180 itu semuanya akan kembali kepada Al-Burqatul Musyiqah 895 Hijriah dan tidak bisa dijadikan patokan sebagaimana kaidah yang telah saya sebutkan, la yuhtajju li kasratil masadir idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahidin. Tidak bisa dijadikan hujjah banyaknya kitab-kitab apabila ya sesuatu kitab-kitab itu yang banyak itu diambil dari sebuah sumber yang sama, satu sumber. Tidak bisa dihitung walaupun jumlahnya 180 kitab. Bahkan kitabnya itu ada 2.000 kitab, 10.000 kitab, 1 juta kitab. Itu tidak bisa untuk dijadikan pegangan. Karena asal dari kitab itu semua satu, yaitu Al-Burqatul Musyiqah. Kemudian tentang pasal selanjutnya, pasal 4 dari halaman 101. Pengakuan ulama besar. Oh, mangga. Sebenarnya sekaligus Yai bisa istirahat sebentar, ngopi, rokok.
100 halaman berapa ini? 78. 78 ya. 78 sampai 101. Ya, ya. Tentang pengakuan ulama besar Nusantara terhadap status Ba'alawi sebagai zuriat Nabi SAW. Ya. Katanya kan di situ ada tulis tuh, Syekh Nawawi Tenara. Itu ada dalam kitab apa itu, Uqudul Ujen. Kemudian ada Syekh Hasyim Asy'ari, ada ulama-ulama lain disebutkan. Cari yang tegas dari ulama-ulama itu yang menyatakan bahwa Ba'alawi turun Nabi. Tidak ada. Itu menyebut Sayyid, itu di situ Hanif Alatas nulis. Kan Imam siapa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menyebutnya Sayyid. Kalau menyebut Sayyid itu berarti mengakui turun Nabi. Sayyid itu ya memang ada turun Nabi disebut Sayyid, tapi bukan turun Nabi juga disebut Sayyid banyak. Jadi kalau masih nyebut Sayyid, masih nyebut Habib itu kan, itu bukan sebuah tanda dan ciri bahwa mereka mengakui nasabnya. Tanya aja, mengakui enggak ada kan? Coba Mbah Mun di situ ditulis mengakui Ba'alawi sebagai turun Nabi. Mana dalilnya? Kalau Mbah Mun mengakui bahwa Sunan Kudus itu turun Nabi, saya punya dalilnya. Ada videonya. Tapi kalau Mbah Mun mengakui ini Habib ini adalah turun Nabi, tidak ada itu dalilnya. Kemudian pasal yang kelima. Jadi untuk kita tidak usah banyak membahas tentang ulama-ulama Nusantara itu, karena ulama Nusantara yang disebutkan itu hanya tidak mengatakan mereka bukan turun Nabi, tapi tidak ada kata-kata mereka yang menyatakan bahwa itu keturunan Nabi. Terutama Syekh Hasyim Asy'ari, yang saya maksudkan itu adalah dengan Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani. Termasuk Mbah Mun, 3 orang itu. Kalau yang lain itu ya kurang terkenal gitu kan. Pasal yang kelima dari 111 sampai 121. Penetapan nasab dengan cara al-istifadhah. Wah, ini lagi dibahas tuh sampai 111 sampai 121. Ini 10 lembar tentang surah dan istifadhah. Ini semua yang ada di situ kalau diteliti oleh orang yang faham tentang baca kitab, maka itu akan kelihatan bahwa dalil yang mereka sampaikan yang disebutkan dalam buku Hanif CS itu adalah dalil yang akan membuat nasab mereka itu rungkat sendiri. Itu kalau dibaca kemudian dipahami dengan teliti dan dengan pemahaman yang benar. Dan ini kalau misalnya ditaruh di meja ilmiah, itu akan ketawa itu para para peneliti, akademisi. Ya, akademisi yang misalnya menjadi juri ya kan. Yang menjadi juri itu akan ketawa. Ini kenapa ditaruh di sini katanya. Padahal ini yang merungkatkan, ini yang menjadi dalil yang membatalkan kalau ditaruh di sini. Misalnya dengan surah istifadhah. Itu di semua ibarat-ibarat para ulama itu semuanya ditaruh tentang adamul mu'arid, tentang adanya tidak boleh bertentangan dengan yang sebelumnya, termasuk yang saya katakan tadi tentang Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Jawabul Jalil, itu ditaruh di situ sebagai penguat daripada nasab mereka katanya, padahal itu adalah yang merungkatkan teori syuhra dan istifadhah. Jadi syuhra dan istifadhah itu memang bisa digunakan selama tidak bertentangan dengan adanya dalil, dengan adanya ta'an fin nasab. Kalau adanya ta'an fin nasab, dalil atau pengingkaran daripada orang yang disuhrokan, misalnya seorang anak
sudah Suhra sebagai anak daripada si Fulan, kemudian tiba-tiba Fulan mengatakan sebenarnya dia itu bukan anakku, maka itu sudah gugur semua itu apa Suhra dan istifadah atau tasamu itu sudah tidak bisa lagi digunakan. Nah, itu dalilnya semua di situ. Ada di dalam buku ini nih. Kemudian ada ya. Saya cari-cari belum ketemu. Situ bahasa Arab. Itu Oh iya. kan itu nanti akan waktunya panjang. Jadi nanti Iya. biar ulama mendengar ini kan. Wah, saya teliti nanti gitu. Di situ semua ibarat-ibaratnya itu yang mengatakan surah istifadah boleh digunakan selama tidak ada penentang. Semuanya ada di situ. Kemudian pasal yang ke-6 tentang jejak peninggalan pendahulu Ba'alawi di Hadramaut 122 sampai 128. Ini hanya ada beberapa lembar ya. 6 halaman jejak peninggalan pendahulu Ba'alawi di Hadramaut. Apa jejaknya? Ada makam, ada rumah, ya kan? Ada masjid. Ya. Bagaimana orang yang tidak jangan ngomong. Orang yang tidak berhijrah ke Hadramaut bisa punya makam di Hadramaut, bisa punya rumah di Hadramaut. Ini bagaimana ceritanya? Mereka belum bisa untuk membawa dalil tentang hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut. Sekarang sudah berjalil dengan adanya rumah, adanya masjid, adanya makam yang diatribusikan sebagai makamnya Ahmad bin Isa. Kan ini aneh. Kemudian bab yang kedua 132. Ini bab kedua halaman 132. Ini serius ini, dari 132 sampai 500, halaman 500 itu membicarakan saya. Jadi ini sudah jelas. Nama saya itu Mas Rifki tidak akan lekang dimakan zaman. Sudah ada ditulis di sini ini. Yaitu membongkar penyimpangan Imaduddin. Ada 9 poin yang Hanif Alatas CS ini ungkapkan dari penyimpangan Imaduddin. 1. Mengkaji nasab dengan mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab. Sudah saya jawab di dalam kitab metode menetapkan nasab, menurut kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Silakan baca. Vaksinnya sudah saya kasih kepada masyarakat dan saya sudah mengira-ngira ini nanti yang akan ditulis di dalam buku Hanif Alatas CS ini. Dan itu sudah dijawab. Bagaimana cara ahli nasab di dalam menetapkan nasab? Silakan para pemirsa membaca kitab saya yang terbaru, baru beberapa hari yang lalu itu, metode menetapkan nasab menurut ahli nasab, teori dari kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Di situ sudah ada teori-teori 7 jalan metode untuk menetapkan nasab. Semuanya tidak bisa menetapkan nasab Balawi. Silahkan dibaca dan nanti kita bisa diskusikan kalau ada yang tidak setuju itu ya. Tetapi saya yakin karena dengan bahasa yang sederhana saya bikin itu siapa saja akan bisa memahaminya. Kemudian menentang, mengabaikan dan merendahkan pengakuan para ulama muktabar terhadap keabsahan nasab Balawi. Menentang, mengabaikan, jadi saya ini dianggap menentang, mengabaikan dan merendahkan pengakuan para ulama muktabar terhadap keabsahan nasab Ba'alawi. Ya ini ngadu domba saya dengan para ulama. Dalam dunia ilmiah itu siapa orangnya, tapi mana dalilnya. Jadi tidak dilihat dari siapa, tetapi dilihat dari dalilnya mana. Di dalam kitab Muqaddimat, ini
Masyriqi dikatakan, man ladaihi hujjatun yuqaddamu ala man laisa ladaihi hujjah. Orang yang punya dalil harus didahulukan daripada orang yang tidak punya dalil. Jadi bukan siapa. Imaduddin tidak muktabar sekarang. Tapi nanti 100 tahun lagi mungkin ada yang nulis keramat-keramat saya kan. Zaman hidupnya Syekh Nawawi apa disangka nggak ada yang benci sama Syekh Nawawi? Pada zaman hidupnya Ahmad bin Hambal, apa disangka Imam Ahmad bin Hambal tidak yang benci? Pada saatnya Imam Syafi'i, apa disangka Imam Syafi'i tidak ada yang benci? Sama seperti sekarang ini manusia-manusia itu di dalam bagaimana mereka bermuamalah, sama. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, ada yang mencaci, ada yang memuji, dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah meninggal dunia, para ulama itu, ketika ulama masa kemudian, tidak ada lagi muzahamah di dalam dirinya dengan ulama yang sudah meninggal itu. Makanya semuanya berpegang teguh, mengagungkan ulama yang sudah tiada. Mbah Hasyim mengatakan, Mbah Hasyim, pada masa Mbah Hasyim hidup, belum tentu mereka akan ikut Mbah Hasyim. Buktinya Gus Dur aja dicaci maki kok. Ulama-ulama NU terus dicaci maki, Kiai Said Agil Sirot dicaci maki oleh mereka. Kalau Kiai Said Agil Sirot sudah meninggal dunia, itu baru orang. Karena apa? Sudah tidak ada kepentingan dia dengan masyarakat yang berkaitan dengan Kiai Agil Sirot. Hari ini Kiai Agil Sirot dicaci maki, biasa. Kenapa? Ada muzahamah. Ada muzahamah kepentingan di situ. Kalau sudah meninggal Kiai Syafi'i tidak ada lagi muzahamah dengan dia, makanya dia agungkan. Mbah Hasyim Asy'ari sudah tidak ada, makanya diagungkan. Mbah Mun sudah tidak ada, makanya diagungkan. Ulama-ulama yang masih hidup itu ada muzahamah dengan kepentingannya. Makanya dia tidak mau untuk menghormati atau menerima ucapan ulama yang masih hidup. Menerima ucapan di ulama yang masih hidup itu, kalau mereka menentang, itu mereka masih bisa untuk berdiskusi, beradu dalil. Kalau yang sudah tidak ada itu kan tidak bisa. Yang paling penting itu dari kenapa orang-orang itu sering untuk mencari dalil ulama yang sudah tiada. Itu satu, tidak ada pertarungan kepentingan antara dia dan ulama yang sudah tiada. Kalau dengan yang masih hidup ada pertarungan kepentingan. Makanya ketika dia berbeda pendapat dengan ulama yang masih hidup, yang dijadikan sandaran ulama yang sudah tiada. Itu yang sebenarnya terjadi. Jadi sekali lagi saya katakan tentang banyaknya ulama-ulama yang muktabar. Muktabar menurut siapa? Muktabar menurut Hanif Alatas. Murad Syukri, wah itu Murji'ah, itu Wahabi, itu tidak bisa untuk jadi kepegang. Kenapa? Karena mengganggu kepentingannya. Mukbil Al-Wada'i, kenapa tidak diterima? Oh, itu mengganggu kepentingan mereka karena tidak percaya Nasabalawi. Kadang-kadang mereka mengatakan ini hanya Imaduddin yang membatalkan Nasabalawi. Kadang-kadang ngambil Imaduddin itu nyontoh ulama-ulama Wahabi dan lain sebagainya. Jadi tidak konsisten. Kenapa? Karena ada kekalapan di situ. Karena ada, udah apa aja pokoknya. Jadi suatu sisi dia hanya mencontoh dari ulama Wahabi. Kalau saat lainnya, dia satu-satunya orang yang membatalkan Nasabalawi di dunia ini. Yang benar mana itu sebenarnya? Kita tidak boleh untuk mengatakan tentang suatu dalil dikaitkan dengan subjektivitas. Ini dalilnya ada. Balawi tidak disebutkan 650 tahun dalam kitab nasab, tidak disebutkan 550 tahun dalam kitab sejarah. Jawabannya mana? Tidak ada. Berusaha menjawab dengan kitab palsunya Mas Rumel. Rontok, nggak bisa. Kemudian apalagi? Kan? Kemudian di dalam kitab Muqaddimah juga itu dikatakan wala yafuqul masyhura illa rif'atu, dan tidak bisa untuk mengalahkan kemasyhuran illa rif'atu kecuali kitab. Jadi kemasyhuran
syuhra istifadah, popularitas, memang tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali ar-riq'ah, kitab. Apabila kemasyhuran berbeda dengan kitab, maka kemasyhuran ini gugur. Kemudian kesesatan logika. Ada kesesatan logika, Imaduddin. Kesesatan logika. Logika yang mana yang sesat itu? Kemudian ada memfitnah para ulama, khianat ilmiah. Yang khianat ilmiah itu orang yang mengutip seperti Alwi bin Thahir, kemudian ketika dilihat kutipannya tidak ada. Kitab Ar-Raudul Jali, katanya Syaraf Al-Ubaidili mengatakan Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah ke kota Madinah atau sebaliknya. Dilihat di dalam kitabnya Syaraf Ubaidili tidak ada. Itu namanya khianat ilmiah. Seluruh apa yang saya tulis itu ada referensinya. Bahkan referensinya itu sengaja saya berikan referensi semuanya, kebanyakan yang bisa diakses di dalam internet. Kenapa? Supaya semua bisa mengakses. Saya punya kitab-kitab ini misalnya contoh kitab Qiladatun Nahar, kitab Tarikh Hadramaut, yang versi cetak, semuanya saya punya. Ini ada kitab Tuhfatuz Zaman. Tapi ketika saya lihat berbeda dengan di internet halamannya, maka saya abaikan kitab-kitab saya versi cetak, saya mengambil versi internet untuk apa? Agar mudah diakses oleh siapapun. Itu. Bentar lagi Mas Riki. Kemudian melakukan kebohongan publik. Wah, itu melakukan kebohongan publik itu di situ ditulis. Salah satunya adalah mengatakan tentang akun Facebooknya Mufti Yaman. Itu sebenarnya ketika saya mengatakan akun Facebook Mufti Yaman, itu lagi bercanda dengan Mas Rumel. Jadi saya itu biasanya tasabut ketika ini bener apa enggak. Tapi ketika Mas Rumel dia udah masuk duluan, menganggap itu akunnya Mufti Yaman, dia bertanya kepada Mufti Yaman itu yang ada di Facebook, bagaimana tentang Nasabalawi segala macam gitu kan. Saya ketawa kan, jadi kita roasting gitu. Jadi itu bukan kita percaya bahwa itu akun Mufti Yaman, tapi kita lagi nyandain Mas Rumel, seorang peneliti, kok tidak teliti langsung tanya-tanya kepada Mufti Yaman yang punya akun tanpa mentasabut, memverifikasi terlebih dahulu, itu akun Mufti Yaman ataukah bukan. Sebenarnya demikian kan. Dan saya di dalam meneliti ini tidak berpatokan terhadap pendapat orang yang sebelumnya itu membatalkan juga. Kenapa? Karena fokus daripada yang saya teliti itu berbeda dengan ulama-ulama yang selanjutnya. Detailnya pun berbeda. Orang-orang yang terlebih dahulu itu memang punya jasa besar terhadap apa yang saya teliti ini. Tetapi bukan berarti sama. Jadi ketika misalnya mereka dapat menjawab dari ulama-ulama sebelum saya, itu tidak akan bisa menjawab apa yang telah hari ini saya simpulkan. Kenapa? Karena memang walaupun ada kesamaan, tetapi tidak persis sama. Di dalamnya ada penambahan data-data yang lebih akurat, penemuan-penemuan baru, gitu kan. Kemudian, Yai Mat, ya. Boleh masuk dulu. Monggo. Ya, Yai Mat tadi maaf saya terlempar, jadi saya terlewat beberapa bahasan ya. Kembali ke tentang kitab PDF itu tadi, berarti Kiai Mat ini tidak hanya ngambil dari PDF, tapi
kitab cetaknya pun punya ya? Iya. Oh, iya, iya. Saya kitab cetak itu lama udah punya, tetapi ketika saya melihat di dalam internet, yang versi di internet itu dalam arsip, dalam kitab-kitab yang bisa digapai oleh para orang-orang yang tidak punya kitab, berbeda. Saya akan mendahulukan halaman yang ada di dalam internet, kecuali memang tidak ada di internet itu yang bisa diakses oleh semua orang, maka kemudian saya menggunakan halaman versi cetak ini. Berarti yang dimaksud berbeda itu berbeda halamannya gitu ya, iya. Misalnya di sini nih, ini kitab Tuhfatus Zaman. Di sini halamannya 172, di sana halaman 175, atau kadang-kadang ada yang bedanya 50 halaman kan. Saya gunakan versi yang ada di internet itu. Kenapa? Agar nanti orang meneliti itu mudah untuk mendapatkannya. Baik ya Iman, monggo. Bentar lagi ini. Yang ketujuh, menjiplak pemikiran orientalis dan non-aswaja. Ini yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, menjiplak pemikiran. Kadang-kadang ngomongnya menjiplak. Kadang-kadang ngomongnya hanya Imaduddin yang mengatakan nasab Balawi itu terputus. Nah, jadi tidak ada konsistensi. Yang terpenting adalah mana dalilnya. Imaduddin ketika membatalkan ada dalil apa tidak? Saya punya dalil. Mana orang-orang yang menyambungkan dalilnya? Tidak ada. Di dalam buku 500 halaman itu tidak ada dalil tentang ketersambungan nasab mereka. Kemudian tidak punya kompetensi dalam ilmu nasab. Yang punya kompetensi siapa dari Rabita? Silahkan diundang di Win Wali Songo, SMS, jangan bahas nasab kan. Akhirnya ketakutan itu Win Wali Songo tidak jadi kan. Nah, sekaligus saja nih pada kesempatan malam hari ini, siapa saja dari universitas-universitas yang ada di Indonesia yang bersedia untuk menjadi tuan rumah, silakan undang kami, saya dan Rabita Alawiyah, untuk membahas nasab Balawi ini. Misalnya ada universitas di mana saja, yang penting sifatnya ilmiah. Gak usah bawa-bawa pendukung saya atau pendukung daripada Rabita Alawiyah. Cukup para dosen, para akademisi, para juri, kemudian saya dan perwakilan Rabita. Kalau masih penasaran untuk tentang metodologi dan teori-teori ilmu nasab, apakah saya itu mempunyai kompetensi di situ ataukah tidak. Baru kita akan tahu apabila sudah ditukar pikiran saya dengan pikiran dari perwakilan Balawi itu. Mana yang paham ilmu nasab, mana yang tidak paham ilmu nasab. Kemudian tentang ke-9, membatalkan nasab dengan tes DNA. Saya memang membatalkan nasab dengan ilmu nasab dan ilmu sejarah plus tes DNA. Dan kita tidak bisa berpaling dari kemajuan teknologi di masa yang akan datang. Masa yang akan datang tidak seperti hari ini. Hari ini tidak seperti waktu saat saya kecil. Saat saya kecil, itu Mas Rifki, kalau sudah jam 7:30, itu dimatikan petromak itu dari ruang tamu. Kemudian kita disuruh masuk kamar dengan lampu tempel. Tahun 87 baru masuk listrik itu di Kresek. Kemudian ada telepon. Kemudian ada HP. Hari ini internet. Internetnya kita bisa bicara antara orang yang ada di Jawa Tengah, Mas Rifki, dengan saya yang ada di Banten. Dalam satu waktu di tempat yang berbeda. Jadi siapa saja yang melawan ilmu pengetahuan, terutama tes DNA ini, akan menyesal di masa yang akan datang. Lebih baik mencari cara untuk
bagaimana menyesuaikan diri untuk menanti masa di mana di masa itu siapa saja yang mengaku keturunan siapa akan kelihatan. Mau tidak mau, DNA ini akan digunakan oleh negara untuk menjaga kesehatan masyarakatnya. Nah, itu dia teman-teman hal-hal yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani. Bahkan Kiai Imad dalam video tersebut itu menunjukkan argumen-argumen yang dibangun dalam buku tersebut, yang malah argumen tersebut malah berbalik kepada mereka, ya. Jadi cukup detail Kiai Imad melihat ulasan-ulasan atau argumen-argumen di dalam buku yang setebal 500 halaman, yang pada akhirnya buku tersebut di hadapan Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani tidak berguna sama sekali. Ya, tidak berguna dalam tanda petik, artinya memang Kiai Imad itu tidak taslim dengan buku itu, dan malah buku tersebut, argumen-argumen di dalamnya itu dibantah oleh Kiai Imad satu persatu, walaupun tidak semuanya ya, karena itu bukunya terlalu tebal. Di antaranya adalah argumen tentang syuhra wal istifadhah, di mana syuhra wal istifadhah itu memang digunakan ketika memang tidak ditemukan sesuatu. Tetapi ketika ditemukan sesuatu, maka kepopuleran itu bisa runtuh dengan sesuatu yang bisa menguatkan tentang objek yang dianggap syuhra wal istifadhah tersebut. Ya, jadi ini adalah sebuah tanggapan yang saya pikir akan bisa menciptakan diskursus atau diskusi yang baik antar keduanya, baik pihak Rabi'ah maupun dari Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani sendiri. Bahkan Kiai Imad mengatakan dalam video tersebut, meminta atau menginginkan kampus-kampus di Indonesia ini menyediakan sebagai fasilitator untuk terjadinya diskusi antara Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani dengan Rabi'ah Alawiyah, dengan catatan harus diadakan secara ilmiah, harus netral, harus juga dilaksanakan atau disaksikan oleh para orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Ya, jadi itu barangkali teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang keliru dan semacamnya dalam konten ini ketika menanggapi Kiai Imad dalam diskusi tersebut. Apapun itu, salam cinta damai untuk semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.